Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi, perkenalkan nama saya Alfira dengan NIM 22011401. Di sini saya akan menjelaskan terkait etika profesi dalam penyuluh pertanian. Baik, sebelum kita membahas terkait etika profesi seorang penyuluh pertanian, kita harus mengetahui apa sih itu etika profesi. Nah, etika profesi itu sendiri merupakan sikap etis yang dimiliki seorang profesi sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembangkan serta menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang tertentu dalam kehidupan manusia. Ini berarti etika profesi adalah seperangkat nilai, prinsip, dan standar perilaku yang harus dipegang oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang profesional. Dengan kata lain, etika profesi merupakan pedoman yang mengatur cara bersikap dan berperilaku secara profesional dalam dunia kerja. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai etika profesi. Pasti teman-teman sudah bertanya, apa sih etika profesi penyuluh pertanian itu? Nah, etika profesi dalam penyuluh pertanian adalah seperangkat nilai, prinsip, dan standar perilaku yang harus dipegang teguh oleh seorang penyuluh pertanian dalam menjalankan tugasnya, yakni pedoman dalam memberikan pelayanan terbaik pada petani serta menjaga martabat dan kredibilitas seorang profesi penyuluh pertanian. Etika profesi penyuluh pertanian mencakup prinsip-prinsip seperti keimanan, empati, inovasi, dan tanggung jawab. Penyuluh harus menghormati petani, berkomitmen pada kebenaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya. Nah, panca etika penyuluh pertanian meliputi pertama keimanan dan takwa. Penyuluh pertanian harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghormati petani dan nelayan serta sebagai mitra kerja yang sederajat. Kedua, kepentingan petani. Penyuluh harus menempatkan kepentingan dan kebutuhan petani sebagai pertimbangan usaha utama dalam pengembangan program. Selanjutnya yang ketiga adalah transparansi dan kejujuran. Penyuluh harus lugas, tulus, dan jujur dalam menyampaikan informasi serta bertindak sebagai motivator dan fasilitator. Dan yang keempat adalah dedikasi dan pengabdian. Penyuluh harus memiliki dedikasi untuk membela kepentingan petani dan menunjukkan perilaku teladan dalam melaksanakan tugas. Yang terakhir adalah kesetiakawanan dan citra korups. Penyuluh harus memelihara kesetiakawanan dan citra korups dengan menghormati norma dan adat istiadat setempat. Selanjutnya adalah perilaku seorang penyuluh pertanian. Berikut adalah penjelasan mengenai perilaku yang diharapkan dari seorang penyuluh pertanian. Yang pertama itu ada integritas. Integritas mencakup kejujuran, konsistensi, dan etika yang tinggi. Penyuluh harus selalu memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Mereka harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan etika profesionalisme serta tidak terlibat dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Yang kedua ada empati. Nah, empati di sini merupakan kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Penyuluh harus mampu memahami kondisi sosial, ekonomi, dan budaya petani. Dengan menunjukkan empati, penyuluh dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan petani dan memberikan dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kompetensi. Di sini kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang baik. Nah, seorang penyuluh harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang teknik pertanian, teknik terbaru, dan praktik terbaik. Mereka juga harus terus memperbaharui pengetahuan mereka melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah keterbukaan. Keterbukaan adalah sikap yang menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan dan menerima masukan dari orang lain. Di sini penyuluh harus bersikap terbuka terhadap praktik dan saran dari petani serta rekan kerja. Ini akan membantu mereka untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas penyuluhan yang diberikan. Yang terakhir adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memotivasi dan mengarahkan orang lain menuju tujuan bersama. Di
Di sini penyuluh pertanian harus mampu memimpin kelompok petani, menginspirasi mereka untuk berpartisipasi dalam program-program pertanian dan mendorong kolaborasi di antara mereka. Kepemimpinan yang baik juga mencakup kemampuan untuk menyelesaikan konflik dan membangun konsensus. Selanjutnya adalah norma dan moral yang harus dimiliki oleh penyuluh pertanian. Yang pertama adalah kejujuran. Penyuluh pertanian harus selalu memberikan informasi yang akurat dan berdasarkan fakta kepada petani. Kejujuran juga melibatkan transparansi dalam komunikasi dengan petani sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan atau diputarbalikkan untuk keuntungan pribadi. Yang kedua ada budi luhur. Budi luhur mencakup berbagai nilai moral seperti kesopanan, penghormatan, dan empati. Penyuluh harus menunjukkan sikap yang sopan dan menghormati petani sebagai mitra kerja yang setara. Mereka harus mendengarkan dan menghargai pendapat serta kebutuhan petani. Yang ketiga, disiplin. Penyuluh pertanian harus selalu berkomitmen dan menjalankan tugas mereka sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Disiplin juga mencakup ketaatan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku dalam penyuluh pertanian. Yang keempat ada komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Penyuluh pertanian harus memiliki komitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang hal ini berarti mereka harus mempromosikan praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Baik, itulah tadi pembahasan terkait materi etika profesi penyuluh pertanian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan lagi.